Bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore, tapi Taiga only. Di video survival kali ini, aku memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama tentunya aku harus bertahan hidup selama 100 hari penuh di hutan ini. Yang kedua, aku harus memiliki base yang nyaman untuk aku tinggali. Dan yang terakhir atau yang ketiga, aku harus mendapatkan subscribe dari kalian. Jadi, apakah aku bisa bertahan hidup? So, langsung saja kita mulai videonya. Untuk awal-awal, aku di sini langsung menebang pohon spruce. Dilanjutkan dengan membuat crafting table, membuat satu buah wooden pickaxe, dan mengumpulkan batu. Setelah mendapatkan batu yang cukup, aku langsung mengupgrade peralatanku menjadi batu. Setelah itu, aku lanjut untuk menggali batu. Karena di sini aku menemukan copper ore dan coal yang cukup banyak. Aku pun langsung mengambilnya karena ini sangat berguna. Selain koal, aku juga butuh makanan dan kebetulan di sini ada sapi. Jadi aku langsung menjemputnya untuk bertemu dengan kakeknya. Setelah mengajak sapi, di sini aku mencari tempat untuk dijadikan base. Karena kalau bikin base di sini itu nggak cocok, tanahnya itu kotor seperti ini, jadi nggak nyaman. Ketika di perjalanan, aku menemukan sugarcane. Lalu aku pun langsung mengambilnya karena ini akan sangat berguna. Aku juga melihat iron ore di bawah air dan itu cukup dalam. Tapi aku langsung mengambilnya karena aku sangat membutuhkannya. Ternyata iron ore-nya cuma satu. Aku pun kembali ke daratan dan langsung membuat furnace. Lalu aku membakar ironnya. Setelah ironnya matang, aku langsung membuat satu buah shield. Dan ini membuatku ngerasa lebih aman. Aku juga nggak lupa untuk membakar daging agar aku bisa mempunyai stok makanan. Ketika di perjalanan, aku nemuin lagi coal ore dan juga iron ore yang cukup banyak. Tapi aku nggak berani ngambil karena di sana ada drowned. Dan di sini aku melihat serigala yang sedang bermain dengan para domba. Aku nggak punya banyak kayu, jadi aku menebang-nebang pohon di sini agar aku bisa mendapatkan kayu yang cukup. Karena aku belum punya wool untuk membuat kasur, jadi malam ini aku akan habiskan untuk mengumpulkan batu. Dari hasil mining semalam, selain mendapatkan batu, aku juga mendapatkan beberapa iron dan juga mendapatkan copper ore yang cukup banyak. Setelah itu aku pergi keluar dan di sini aku menemukan domba, jadi langsung saja aku bantai. Sepertinya tempat ini cocok untuk aku jadikan base. Jadi aku merapikan barang-barang dan menebang pohon yang ada di sini agar tempatnya rapi dan bersih. Dan langsung saja kita mulai penggundulannya. Let's go. Singkat cerita, di hari keempat aku udah selesai menebang pohonnya dan aku berhasil ngumpulin 6 stak kayu spruce lebih. Aku melihat seekor sapi dan aku langsung mengikatnya, lalu aku membawanya ke base dan aku masukkan ke dalam lubang yang sudah aku siapkan sebelumnya. Aku pun mencari satu sapi lagi dan gak lama setelah aku mencari, aku menemukan sapi dan aku langsung membawanya ke dalam base dan masukkan ke dalam lubang yang sama. Setelah itu aku pergi ke bukit dan meratakan tanah di sana karena nantinya tempat ini akan aku jadikan untuk area peternakan. Setelah selesai meratakan area peternakan, aku juga nggak lupa untuk membuat jalan. Setelah selesai membuat jalan, di sini aku menterraforming area kebun karena nantinya aku pengen membuat kebun atau sawah yang bertingkat-tingkat. Singkat cerita, aku udah selesai merapikan tempat ini dan ini lumayan bagus karena udah aku terraforming juga untuk jadikan sawah.
Dan untuk sekarang aku membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Jadi langsung saja kita mulai untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Let's go. Ini dia bahan-bahan yang udah berhasil aku kumpulkan, dan sepertinya segini juga cukup untuk membangun rumah. So, tanpa banyak cincang keling manuk cingkleng, langsung saja kita buat rumahnya. Let's go. Oke guys, sekarang rumahnya sudah jadi dan beginilah tampilannya. Gimana menurut kalian? Coba rating di kolom komentar. Dan sekarang kita akan mereview rumahnya. Let's go. Oke, seperti ini dia tampilan rumahnya guys. Dan kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tutup dulu rumahnya. Dan di sebelah sini ada dapur kecil. Seperti ini. Ya cukup apalah. Yang penting gak kosong-kosong amat. Di sebelah sini juga ada storage room dikit. Di sini juga ada tempat tidur. Kurang satu itu kasurnya. Susah nyari dombanya cuy. Dan di sebelah sini juga ada tempat meja untuk belajar agar kita menjadi pintar ya guys ya. Dan di sebelah sini, di sebelah bawah, di sini juga ada tempat pembakaran dan juga penyimpanan di sebelah sini. Ini tempat pembakaran, di sini meja, di sini tempat pembakaran lagi. Dan di ruangan kecil yang sebelah sini ini tuh kosong dan akan aku jadikan gudang. Dan di situ juga ada domba. Kepalanya nongol coy. Oke guys, sekarang aku mau fokus sama peternakan dan juga perkebunan. Oleh karena itu, mari kita panen sugarcane ini. Lalu jangan lupa juga kita harus menanamnya kembali agar sugarcane-nya menjadi semakin banyak. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya subur, gandumku tanam. Aku juga membuat kandang sapi dan juga kandang domba untuk sementara. Dan sekarang mari kita pindahin sapi sama dombanya ke tempat sementara. Oke, kita pindahin sapinya dulu. Dan sekarang mari kita pindahin dombanya. Domba kesayangan kita satu-satunya. Karena dombanya susah banget buat spawn di sini. Jadi ya dombanya dikit banget cuy. Dan sekarang kita harus menjelajahi hutan untuk mencari domba. Dan setelah 10 abad berkeliling-keliling di hutan, aku nggak menemukan satu ekor domba pun. Di hari ke-17 aku mulai untuk mengumpulkan kayu karena aku akan membangun kandang hewan. Singkat cerita, di hari ke-19 aku udah berhasil ngumpulin bahan-bahan dan langsung saja kita membangun kandang hewannya. Let's go. Singkat cerita, di hari ke-23 aku udah selesai membangun kandang hewannya dan aku pun langsung memindahkan sapi-sapi ke rumah barunya. Aku juga nggak lupa untuk memasukkan babi yang aku temukan saat aku membangun kandang hewan. Untuk dombanya aku akan simpan di sini untuk sementara karena aku pengen mencari temannya dulu.
Dan untuk sekarang aku pengen memperluas dulu kebunku karena semakin banyak hewan ternak, semakin banyak pula kebutuhan pasokan makanannya. Setelah memperluas kebunnya selesai, aku juga menambahkan pagar-pagar di pinggir kebunnya. Aku juga membuat jalan baru untuk menuju ke kandang peternakan. Setelah selesai membuat jalan di sini, aku melihat dombaku sudah hilang. Sepertinya dombanya digigit serigala. Ya, sayang banget, padahal dombanya cuma satu, malah digigit serigala. Aduh. Aku meratakan tanah sebelah sini karena nantinya di sini aku akan membuat kebun sugarcane. Setelah tanahnya rata, aku membuat selokan dan mengisinya dengan air, lalu aku menanam sugarcane-nya di sana. Dan sekarang aku berhasil mempunyai kebun sugarcane. Di siang harinya aku nggak sengaja menemukan satu domba dan aku pun langsung membawanya ke kandang hewan. Kalau kalian nanya kenapa dombanya jadi ada dua, sebelum aku menanam sugarcane kemarin, aku dan menemukan satu ekor domba. Setelah dombanya di kandang, aku ngasih makan mereka agar mereka berkembang biak. Hei, lihat dombanya ini lucu banget, kayak boneka coy. Setelah itu, aku pun pergi mining karena rencana aku berikutnya adalah membuat mob farm. Selain mengumpulkan batu untuk mob farm, aku juga membutuhkan banyak iron karena aku membutuhkan iron untuk membuat hopper. Agar videonya nggak kepanjangan, di sini aku potong-potong aja. Singkat cerita, aku udah kembali ke atas dan aku berhasil mengumpulkan 53 iron dan lumayan banyak batu. Aku membakar ironnya di dalam tungku agar nanti aku bisa membuat hopper. Setelah bahan-bahannya udah siap, aku pun menyiapkan peralatan dan langsung saja membuat mob farmnya. Let's go! Mob farmnya udah jadi, tapi aku membuat dulu tempat aman agar nanti saat aku AFK nggak diserang mob. Kebayang kalau lagi AFK tiba-tiba dua creeper dari belakang, kan nggak lucu. Meski mob farmnya sederhana dan terbuat dari bahan seadanya, tapi tetap lumayan gacor. Mob farm ini sangat membantu. Selain mendapatkan level atau XP, aku juga bisa mendapatkan tulang untuk dijadikan bone meal. Selain itu, bisa juga mendapatkan barang-barang yang lumayan bagus. Setelah semalaman AFK di sini, aku pergi ke kebun dan ngebon milin wortel-wortel agar menjadi bertambah banyak. Setelah itu, aku pergi ke kandang hewan dan ngasih makan para domba dan juga para sapi. Aku juga memanen sugarcane yang udah pada tumbuh karena nantinya aku akan membutuhkan sugarcane ini untuk dijadikan kertas. Di malam harinya aku pergi ke XP farm dan AFK lagi di sana. Seperti itulah kegiatanku di hari ke-35 sampai ke-41. Berkebun, AFK dan ngasih makan hewan ternak sampai akhirnya sapi-sapiku dikurbankan. By the way, selamat hari raya Idul Adha buat kalian semua. Setelah selesai mencit sapi di sini, aku berhasil mendapatkan 60 kulit dan 1 stak lebih daging. Dan aku langsung saja membuat buku yang banyak. Dilanjutkan dengan membuat bookshelf yang cukup untuk membuat tempat enchant.
Setelah itu aku membuat tempat enchant atau enchanting room di dekat rumah hewan. Lalu aku menempatkan bookshelf-nya di sana. Setelah menempatkan bookshelf di sini, aku langsung membangun atap ruangan ini. Bukan ruangan sih, disebutnya tempat enchant aja. Setelah atapnya selesai, di sini kekurangan satu, yaitu enchanting table-nya. Untuk bisa mendapatkan enchanting table atau tempat enchant, aku harus mencari dulu yang namanya diamond, lalu membuat pickaxe diamond dan mencari lava untuk dijadikan obsidian. Oleh karena itu, aku harus pergi mining dan menggali sampai kedalaman deep slate atau negatif 50-an agar aku bisa mendapatkan diamond. Di sini aku menemukan gua dan banyak ironnya dan banyak juga monsternya. Dan di sini juga aku hampir mati karena aku kebelet pengen iron. Oke, zombinya udah mati, guys. Sekarang kita buka dulu. Banyak banget iron, cuy. Kita buka jalan sini. Oh. kabur. Gila, banyak banget. Lihat. Untung gak meledak. Kalau meledak, udah deh kita tamat di sini. Untungnya aku berhasil kabur, jadi aku nggak jadi matinya. Setelah situasinya udah aman, aku langsung mengambil iron yang aku bisa ambil. Setelah itu aku memutuskan untuk strip mining aja, karena kalau mining di gua itu sangat beresiko. Di sini aku berhasil menemukan diamond pertamaku dan langsung saja aku ambil. Gak jauh dari situ juga aku langsung menemukan lava. Aku menggali ke atas dan langsung mencari sumbernya. Di sini aku berhasil menemukan sumbernya dan langsung membuat tempat untuk mengubah lava menjadi obsidian. Setelah tempatnya jadi, aku langsung menyiram lavanya dengan air dan langsung berubah menjadi obsidian. Aku pun terus mengulangi hal seperti itu sampai akhirnya aku berhasil mendapatkan 20 obsidian. Aku juga nggak lupa untuk membawa oleh-oleh. Setelah mendapatkan 20 obsidian, aku melanjutkan untuk mencari diamond lagi, karena siapa tahu aku bisa full diamond armor. Tapi setelah mining berjam-jam, aku nggak menemukan diamond satupun. Dan pada akhirnya aku pun menyerah. Aku pun kembali ke atas dan menghirup udara segar lagi. Akhirnya bisa pulang juga. Seger banget daripada di dalam tadi. Banyak debu pula. Setelah kembali ke atas, aku pun langsung membuat enchanting table dan langsung aku tempatkan di sini. Yes, kita dapat enchanting table sekarang. Aku pun langsung mencoba mengenchant dan ini hari keberuntunganku. Aku dapat silk touch dari diamond pickaxe ku dan langsung aku enchant. Dan untuk pertama kalinya aku seberuntung ini. Jujur ini pertama kalinya aku di mode hardcore bisa sampai segininya. Menurut kalian mungkin aku berlebihan, karena menurut pandang kalian mungkin enchantan ini kentang banget. Aku suka sekalian mengenchant diamond swordku dan juga full iron armorku. Setelah itu aku langsung mencobanya ke mob farm. Di keesokan harinya aku mengenchant satu bow dan ini lumayan, soalnya aku dapat efek flame. Pengennya sih itu infinite, tapi lumayan lah, segini juga bagus. Setelah itu aku fokus di kebun untuk ngebonmilin sayuranku agar menjadi semakin banyak. Agar semakin banyak, aku membuat satu buah cangkul dan beruntungnya aku mendapatkan fortune 2. Aku senang banget meskipun fortune 2, tapi itu sangat berguna. Wah, lihat guys, seret, banyak banget cir, mantap. Di malam harinya seperti biasa au. Aku AFK di mob farm. Aku baru tahu kalau pakai tombak itu bisa menghit semuanya kayak gini tuh, seru-seru banget kayak gini. Tak sogo, ala keri.
di hari ke-50 karena masih ada sisa obsidian, jadi aku memutuskan untuk membuat portal nether. Dan setelah seharian kemarin cincang-kling menuk cingleng, akhirnya portal nethernya pun selesai. Dan sekarang kita tinggal menyalakan portalnya, let's go. Dan sekarang akhirnya portal nethernya pun jadi. Dan akhirnya 50 hari telah berlalu. Aku berhasil bertahan hidup selama 50 hari di Taiga Only. Tapi perjalanan aku belum selesai karena masih ada setengah jalan lagi. Pertanyaannya, apakah aku masih bisa bertahan sampai 100 hari? Kalau kalian terhibur dan suka sama video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa juga komen di kolom komentar apa yang harus aku lakukan di 50 hari berikutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.